Semangat pagi kepada Pak Yusuf dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Leonita dengan NIM 112-19014 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Variasi Konsentrasi Karbon Dioksida dalam Media Air Laut banding air tawar dengan rasio 1:15 terhadap pertumbuhan mikroalga Spirulina platensis sebagai bahan baku pakan ikan. Langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah seperti yang kita tahu bahwa pakan ikan merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan dan meningkatkan produktivitas budidaya ikan. Tentunya pakan ikan ini harus memiliki kualitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dikembangkan alternatif baru dengan menambahkan mikroalga di dalam pakan ikan yang berfungsi sebagai makanan pokok bagi ikan, penyangga kualitas air, dan pakanan zooplankton yang terdapat pada kolam budidaya ikan. Diketahui bahwa Spirulina platensis memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga sangat potensial untuk dijadikan pakan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh konsentrasi karbon dioksida 9%, 13,5%, 15%, dan 17% terhadap laju pertumbuhan mikroalga Spirulina platensis yang dikultivasi dalam media air laut dan air tawar dengan rasio 1:15. Tujuan yang kedua adalah menentukan pengaruh konsentrasi karbon dioksida 9%, 13,5%, 15%, dan 17% terhadap berat kering mikroalga Spirulina platensis yang dikultivasi dalam media air laut dan air tawar dengan rasio 1:15. Dan tujuan yang ketiga adalah menentukan variasi konsentrasi karbon dioksida terbaik bagi pertumbuhan mikroalga Spirulina platensis yang dikultivasi dengan media air laut banding air tawar dengan rasio 1:15 untuk dijadikan sebagai pakan ikan dengan meninjau kadar protein dan kadar lipid. Dan berikut merupakan hipotesis dari penelitian ini, yaitu laju pertumbuhan mikroalga yang dikultivasi dalam media air laut dan air tawar dengan rasio 1:15 dengan konsentrasi karbon dioksida yang rendah akan semakin tinggi. Hipotesis yang kedua, berat kering mikroalga yang dikultivasi dalam media air laut dan air tawar dengan rasio 1:15 dengan konsentrasi karbon dioksida yang rendah akan semakin tinggi. Dan hipotesis yang ketiga adalah variasi konsentrasi karbon dioksida terbaik yang dikultivasi dalam media air laut banding air tawar dengan rasio 1:15 bagi pertumbuhan mikroalga Spirulina platensis untuk dijadikan pakan ikan adalah 15%. Dan berikut merupakan ruang lingkup yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu kultivasi mikroalga dilakukan di dalam gas kimia 2 liter dan bantuan lampu neon 36 watt dengan pengambilan sampel dilakukan 2 kali pengulangan atau duplo untuk setiap variasi konsentrasi karbon dioksida dengan durasi kultivasi selama 7 hari. Dan berikut merupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dan tempat penelitian ini berlangsung di dalam Laboratorium Isolasi dan Analisis Bahan Alam Gedung Laboratorium Teknik 1A, Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor, Jawa Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2022. Bab 2 merupakan tinjauan pustaka, dan berikut merupakan state of the art dari penelitian ini. Berdasarkan hasil studi literatur, dapat dibuktikan bahwa laju pertumbuhan sel Spirulina platensis dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, pH, dan salinitas. Dan berikut merupakan metode penelitian yang akan digunakan. Berikut merupakan diagram alir dari percobaan penelitian ini dengan melakukan prakultur Spirulina platensis, kemudian menyiapkan campuran air laut dan air tawar dengan perbandingan 1:15, kemudian melakukan prosedur penanaman Spirulina platensis, kemudian membuat larutan bibit Spirulina. Setelah selesai menumbuhkan mikroalga tersebut selama 7 hari pada kondisi sesuai variabel konsentrasi CO2, kemudian melakukan penanaman mikroalga dan melakukan pemanenan. Setelah itu dihitung laju kadar protein dan juga kadar lipidnya. Dan berikut merupakan rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Dan ini adalah lini masa dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan membuat proposal di bulan Agustus pada minggu kedua, dan akan melakukan mulai kultivasi dan persiapan di minggu keempat bulan Agustus hingga Desember di minggu ketiga. Dan berikut merupakan rancangan anggaran biaya dari penelitian ini. Rp2.484.700.000, dan untuk rencana anggaran biaya belanja bahan sebesar Rp1.132.738. Sekian presentasi dari proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semangat pagi.